Shalom saudara-saudari, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menenangkan hati kita memusatkan hati kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kau telah memelihara kami di sepanjang malam hari ini. Dan pagi ini sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami, berkati kami melalui perenungan ini ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat hidup di dalam rencana-Mu, sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami mau supaya hidup kami dapat memuliakan Engkau, dapat meninggikan nama Tuhan, dan semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kami bercermin dengan firman-Mu ya Tuhan. Berbicara bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam Filemon 1 ayat 9b sampai ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjara karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Saudara-saudari, orang yang besar adalah orang yang hidup dengan tujuan yang lebih luas dari hanya sebatas kepentingan dirinya sendiri. Pada umumnya, orang yang beranggapan bahwa dirinya yang lebih besar adalah orang yang menyandang jabatan tinggi. Padahal sesungguhnya, tingginya jabatan seseorang belum tentu menunjukkan luhurnya kualitas hidup dari yang bersangkutan. Apabila orang hanya mampu memikirkan dirinya sendiri, walaupun ia menyandang jabatan yang tinggi, sebenarnya bobot kehidupan yang bersangkutan adalah rendah. Sebaliknya, apabila orang mampu memikirkan kepentingan orang lain, artinya ia hidup tidak dibatasi oleh kepentingannya sendiri, dialah orang yang mulia itu. Kualitas hidup yang mulia ini antara lain dapat kita lihat di dalam diri Rasul Paulus, sebagaimana yang dicatat di dalam Filemon 1. Saat itu ia sudah berusia lanjut dan sedang berada dalam penjara. Di dalam keadaan seperti itu, Paulus menulis surat kepada Filemon, seorang kenalannya, bukan untuk meminta bantuan bagi dirinya, namun bagi Onesimus, budak dari Filemon yang melarikan diri dari tuannya yang berjumpa dengan Paulus di dalam penjara. Ia berupaya untuk memperdamaikan Onesimus dengan Filemon. Hal ini menunjukkan kualitas dari Paulus, bobot kehidupan yang nampak dari tujuan hidupnya yang lebih luas dari hanya sebatas memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda termasuk pribadi yang besar? Apakah alasan dari jawaban Anda tersebut? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Engkau pribadi yang maha mulia dan maha kudus, namun telah rela merendahkan diri dan menyapa manusia yang hina dengan kasih-Mu. Engkau pencipta langit dan bumi dan penguasa dari semua yang ada, namun telah rela mengorbankan dirimu bagi manusia yang berdosa seperti diriku. Sungguh, pengorbanan dirimu bagi manusia yang berdosa seperti diriku. Sungguh betapa besar kasih dan anugerah-Mu itu. Tolonglah diriku agar dapat meneladani kehidupan-Mu, yaitu dengan rela memberikan perhatian kepada sesamaku, sehingga dengan demikian hidupku mencerminkan hati-Mu, dan aku dapat hidup lebih luas dari hanya sekedar memikirkan diriku sendiri. Mengawali hari ini, kembali aku mengucap syukur kepadamu karena kemurahan-Mu yang sangat besar bagi hidupku.
serta tuntunanmu di dalam kehidupanku di sepanjang hari ini dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang memberikan aku jalan keluar di dalam berbagai persoalan yang kualami. Di dalam penyertaan-Mu, aku memasrahkan damai sejahtera di semua keadaanku. Di dalam tuntunan-Mu, aku berjalan menurut rencana-Mu dan hidup memuliakan Engkau. Jangan biarkan aku tersesat, namun bawalah diriku senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Lindungilah aku daripada yang jahat, dan pulihkanlah hidupku. Pada pagi hari ini, aku berdoa untuk seluruh umat-Mu yang beribadah kepadamu. Pemberitaan firman Tuhan di gereja-gereja, Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah disampaikan dengan hati yang terbuka, dengan penggalian kebenaran firman Tuhan yang otentik, sehingga apa yang disampaikan merupakan isi hati daripada Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah mengikuti perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.